Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Luki Satria, NPM 1954121004. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pertanian. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, ada dua sistem pertanian, yaitu sistem pertanian konvensional dan sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian konvensional merupakan sistem pertanian intensif yang menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan penggunaan input bahan kimia, terutama pupuk kimia dan pestisida yang tinggi, untuk memperoleh output yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Di sini saya berada di lahan milik Ibu Sugiem. Lahan ini memiliki luas 800 meter persegi dan komoditas tanaman adalah tanaman sawi dan pakcoy. Pengolahan tanah pada lahan Ibu Sugiem ini masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan cangkul. Terlihat di sini terdapat bekas gigitan dari hama yang menyerang daun sawi. Nah, pengendalian hama sawi ini masih menggunakan pestisida kimia karena dinilai lebih irit dan lebih cepat. Ibu Sugiem mengatakan bahwa penyemprotan pestisida kimia dilakukan apabila intensitas serangan sudah menunjukkan gejala-gejala yang terbilang cukup tinggi. Pemanenan dilakukan secara manual menggunakan tangan, lalu disortir untuk memisahkan bagian yang bagus dan yang rusak. Terlihat bahwa bagian rusak ini ditaruh di pinggir lahan karena akan diberikan kepada peternak jangkrik sebagai pakan jangkrik. Kenapa bagian yang rusak tidak dijadikan sebagai pupuk kompos? Ibunya mengatakan bahwa jika dijadikan kompos, maka tanaman sawi yang ditanam dapat mengalami busuk pada bagian batangnya.
Sawi yang telah dipanen kemudian akan dijual ke pasar-pasar ataupun ke pengusaha makanan seperti pengusaha makanan mie ayam. Kesimpulannya pada video satu ini yaitu sistem pertanian pada lahan Ibu Sugiem ini masih menggunakan sistem pertanian konvensional karena belum dilakukannya rotasi tanaman, pengendalian hama dan penyakit tanaman masih menggunakan pestisida berbahan kimia serta penggunaan pupuk kimia yang terbilang masih cukup tinggi. Pada video kedua ini, saya berada di lahan Bapak Cipto dan Ibu Fitri dengan luas lahan 3-4 hektar. Pada lahan ini ditanami lebih dari satu jenis tanaman atau disebut juga dengan polikultur. Tanaman yang ditanam antara lain adalah pisang, jeruk, dan bambu. Jenis pisang yang ditanam di sini yaitu pisang batu, pisang ambon, pisang kepok, pisang muli, pisang jantan, dan pisang tanduk. Pada lahan ini juga dilakukan penanaman tanaman tumpang sari dengan menanam tanaman cabai dan tanaman kelapa. Di lahan ini juga terdapat kolam ikan yang diisi dengan ikan nila dan ikan gurame. Gulma yang terdapat pada lahan pisang ini yaitu gulma berjenis rumput dengan dilakukan pengendalian menggunakan mesin pemotong rumput. Kemudian sisa potongan rumput ini akan dikomposkan untuk dijadikan pupuk tanaman pisang. Penyakit yang terdapat di lahan pisang ini yaitu penyakit layu fusarium yang ditandai dengan daun menguning menjadi layu, kemudian tanaman menjadi mati. Nah, pengendalian yang dilakukan oleh Bapak Cipto yaitu dengan menebang pohonnya lalu dibakar. Penjualan hasil panen berupa buah dan daun pisang di warung milik Bapak Cipto dan Bu Fitri yang berada di pinggir jalan. Daun pisang yang dijual berasal dari jenis pisang batu dan pisang kepok. Kesimpulan pada video kedua ini yaitu sistem pertanian pada lahan Bapak Cipto dan Ibu Fitri ini sudah menerapkan sistem pertanian berkelanjutan karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia hanya dilakukan sebagai opsi terakhir.
Serasah tanaman dijadikan sebagai pupuk kompos untuk menambah unsur hara dalam tanah. Namun, pengelolaan pada lahan Bapak Cipto dan Ibu Fitri ini belum dilakukan secara optimal, sehingga produksi yang dihasilkan terbilang sedikit. Sekian video dari saya, dan terima kasih.